Saat ini Bapak Yanto akan kembali melanjutkan sebuah cerita tentang perjalanan Babang Tamfan Xiaoyan dalam mencapai puncak rantai makanan. Saat ini kita akan kembali dilanjutkan dengan Xiaoyan yang berhadapan dengan Kaisar Darah. Xiaoyan menyadari kekuatan Dou Xian pada saat ini benar-benar sangat menakutkan. Oleh karena itu Xiaoyan harus berusaha semaksimal mungkin. Lalu pada akhirnya tanpa basa-basi api surgawi di tangan Xiaoyan segera memadat menjadi busur. Saat ini Xiaoyan segera mengeluarkan keterampilan busur panah suci untuk berhadapan dengan Kaisar Berdarah. Dan pada akhirnya anak panah ini segera dilesatkan dan suara gemuruh pada saat ini segera terdengar. Kemudian busur panah yang agak transparan ini melesat dengan energi yang kuat dan Kaisar Darah pada saat ini merasakan kekuatan tersebut. Dan bahkan pada saat ini seorang Dou Xian pun benar-benar tergerak oleh serangan yang dilesatkan oleh Xiaoyan. Lalu pada akhirnya jari layu dari Kaisar Darah pada saat ini segera mengeluarkan cahaya darah yang akhirnya mengembun. Kemudian sinar cahaya pada saat ini segera keluar dari ujung jarinya ketika dirinya mengeluarkan teknik jari darah Fang Tian. Lalu cahaya berdarah ini segera melesat ke arah anak panah yang pada saat ini dilesatkan Xiaoyan. Sementara itu tangan lain dari Kaisar Darah juga pada saat ini segera membanting dan gemuruh segera terdengar. Kemudian dirinya juga pada saat ini mengeluarkan angin darah penghentian untuk berhadapan dengan serangan dari Xiaoyan. Lalu Kaisar Darah langsung menunjukkan dua keterampilan bertarung dan ini benar-benar hanya ditujukan untuk serangan terkuat Xiaoyan. Menanggapi hal ini pada saat ini Xiaoyan benar-benar sangat terkejut. Xiaoyan bergumam tampaknya kekuatan Dou Xian benar-benar memiliki bobot, dan pada akhirnya ketika kedua serangan bertemu serangan pada saat ini benar-benar berhasil dihancurkan, lalu Xiaoyan pada saat ini benar-benar merasa sangat frustasi karena Xiaoyan berhadapan dengan lawan yang sangat kuat, kemudian Xiaoyan juga pada saat ini tiba-tiba menoleh ke arah lain. Xiaoyan menemukan bahwa beberapa jenderal darah yang bertarung dengan Xiaoyan sebelumnya yang belum terluka atau mati, mereka pada saat ini benar-benar berpartisipasi dalam pengepungan dan penindasan dari tim Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini berteriak sungguh sangat sial karena Xiaoyan benar-benar sangat menyesal karena tidak secara langsung menyingkirkan dua jenderal Dewa Darah ini. Apalagi dengan kekuatan tim Xiaoyan pada saat ini sudah menjadi batas untuk menghadapi ratusan ribu monster darah bintang 8, ditambah dengan kedua jenderal berdarah ini bahkan jika mereka terluka mereka bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh tim Xiaoyan. Xiaoyan pada akhirnya menggerakkan tubuhnya untuk segera membantu tetapi pada saat ini Xiaoyan segera merasakan sesuatu. Begitu Xiaoyan mengangkat kepalanya pada saat ini segel persegi berwarna darah segera menghantam Xiaoyan, lalu Xiaoyan pun buru-buru mengedarkan Origin Ki dan mengayunkan pedang kuno api surgawi untuk memblokirnya. Kekuatan besar pada saat ini menyebabkan seluruh tubuh Xiaoyan seketika tenggelam. Meskipun Xiaoyan berusaha keras untuk melawan tetapi Xiaoyan pada saat ini masih tenggelam dengan kecepatan yang tidak lambat. Sementara itu di sisi lain Kaisar Darah pada saat ini segera kembali meledekkan ke arah Xiaoyan, kemudian dirinya berkata bahwa dirinya mengakui Xiaoyan tidak memiliki lawan di bawah tingkat Dou Xian, akan tetapi pada saat ini yang dihadapi oleh Xiaoyan adalah seorang Dou Xian dan itu benar-benar sangat merugikan bagi Xiaoyan. Setelah mengucapkan hal tersebut pada saat ini Kaisar Berdarah juga segera menoleh ke arah tim Xiaoyan. Kemudian dirinya berkata bahwa manusia bintang 8 itu benar-benar mengkhawatirkan, mereka tidak akan bisa bertahan lama dan mereka akan hancur berkeping-keping oleh karena itu Xiaoyan pada saat ini jangan khawatir, lalu Kaisar Darah pada saat ini juga akan mengirim Xiaoyan untuk melihat mereka segera. Setelah selesai berbicara dirinya pun segera mengangkat telapak tangannya dan mengarahkannya ke arah Xiaoyan. Kemudian dirinya segera menekan telapak tangannya dan pada saat ini tekanan yang semakin berat segera menekan Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini merasakan tekanan yang kuat hingga pada akhirnya Xiaoyan segera memuntahkan seteguk darah, dan tekanan besar ini benar-benar membuat Xiaoyan tidak bisa melarikan diri sama sekali. Xiaoyan menggertakkan gigi dan menoleh untuk melihat bahwa semua orang masih dalam pertempuran berdarah.
Kelompok Xiaoyan pada saat ini benar-benar sudah terluka dan jika ini terus berlanjut Xiaoyan khawatir semua orang pada saat ini benar-benar akan dimakamkan di lautan emas. Pada akhirnya Xiaoyan menggertakkan giginya dan menggunakan semua kekuatan ruang batas yang Xiaoyan bisa gunakan. Lalu kekuatan tidak terlihat ini segera memenuhi tubuh Xiaoyan. Dan pada akhirnya ledakan segera terjadi dan tubuh Xiaoyan pada saat ini segera memantul dari segel persegi berdarah. Xiaoyan pada saat ini kembali bergegas menuju ke arah Kaisar Darah dengan seluruh kekuatannya. Melihat hal tersebut pada saat ini Kaisar Darah pun mengarahkan jarinya kembali ke udara. Lalu cahaya darah pada akhirnya kembali melesat ke arah Xiaoyan dan ini benar-benar membombardir perut Xiaoyan. Kemudian kekuatan yang sangat besar pada saat ini langsung mengenai Xiaoyan. Xiaoyan terbang mundur dan baju besi spiritual di tubuhnya juga hancur berkeping-keping di bawah kekuatan besar ini. Lalu sebuah pemikiran segera muncul di benak Xiaoyan. Apakah benar-benar tidak ada cara untuk melawan Dou Xian? Xiaoyan tampak terlalu tidak berdaya di hadapan kekuatan seorang Dou Xian. Dan pada saat ini sebuah lubang darah muncul di perut Xiaoyan dan Xiaoyan benar-benar terdiam. Xiaoyan menyadari bahwa pada saat ini Xiaoyan benar-benar telah terluka parah. Xiaoyan pada akhirnya bergumam di dalam hatinya sepertinya Xiaoyan benar-benar kewalahan. Mungkinkah Xiaoyan pada saat ini akan mati di sini? Xiaoyan segera teringat saudara-saudaranya begitu juga dengan istrinya. Xiaoyan bergumam sepertinya sekarang Xiaoyan harus meminta bantuan dari senior, akan tetapi Xiaoyan tidak tahu apakah senior pada saat ini akan membantu Xiaoyan. Xiaoyan benar-benar merasa pusing untuk sementara waktu dan sekarang Xiaoyan sudah merasakan celah di antara Xiaoyan dengan seorang Dou Xian. Xiaoyan juga merasa sedikit menyesal pada saat ini karena perjalanan ini masih sedikit terasa terlalu ceroboh. Xiaoyan menyadari dengan keputusan ini maka Xiaoyan benar-benar telah menyakiti semua orang. Bersamaan dengan Xiaoyan yang pada saat ini frustasi tiba-tiba sebuah suara aneh terdengar di telinga Xiaoyan. Lalu suara aneh ini bertanya apakah bocah ini membutuhkan bantuan. Suara aneh ini tidak hanya sampai ke telinga Xiaoyan tetapi juga sampai ke telinga Kaisar Darah. Bahkan Kaisar Darah juga tampaknya telah merasakan sesuatu dan dirinya segera bertanya siapakah sosok yang baru saja muncul. Lalu matanya tiba-tiba terfokus ke sisi lain wilayah laut dan dirinya melihat bahwa air laut yang gelap di sisi lain pada saat ini benar-benar bergelombang. Kemudian gemerlap cahaya sisik pada saat ini samar-samar bisa terlihat, dan gelombang yang sangat besar ini benar-benar tercipta seolah-olah ada raksasa yang berenang melintas. Xiaoyan juga pada saat ini hanya bisa merasakan gelombang air laut di belakangnya. Lalu Xiaoyan perlahan mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah gelombang yang baru saja mendekat. Menatap sosok yang baru saja muncul Xiaoyan pada saat ini benar-benar menyipitkan matanya. Lalu kepala naga besar pada saat ini muncul di atas kepala Xiaoyan dan ukurannya benar-benar menakutkan. Dan jika dibandingkan dengan tubuh Xiaoyan pada saat ini ukuran dari kepala naga ini benar-benar memiliki ukuran ratusan meter. Xiaoyan yang sudah terluka pada saat ini hanya bisa terbatuk dan mengeluarkan banyak darah dari mulutnya. Xiaoyan hanya bisa menatap ke arah kepala naga yang pada saat ini benar-benar sangat besar. Xiaoyan benar-benar tidak bisa melihat tubuh bagian belakang dari naga yang baru saja muncul. Akan tetapi pada saat ini banyak juga sosok naga yang seketika bermunculan. Meskipun ukuran mereka relatif lebih kecil tetapi jumlah mereka pada saat ini cukup banyak. Xiaoyan pada akhirnya segera menyadari bahwa sosok yang baru saja datang ini adalah orang-orang dari klan naga. Tentu saja tujuan mereka pada saat ini sepertinya untuk membantu Xiaoyan. Sementara itu di sisi lain sesosok yang dikenali oleh Xiaoyan pada saat ini segera berbicara kepada Xiaoyan. Sosok ini adalah Ziyan si bocil kematian yang berkata kepada Xiaoyan bahwa mereka di sini untuk membantu Xiaoyan. Seketika Xiaoyan pun segera menoleh ke arah sosok Ziyan yang pada saat ini bersama dengan sosok naga yang tidak terhitung jumlahnya. Ratusan naga pada saat ini meraung dan mereka langsung menyerang ke arah puluhan ribu monster darah bintang 8.
Melihat pasukan naga yang pada saat ini membantu tim Xiao Yan, semua orang pun seketika menghela nafas lega. Xiao Zhan yang pada saat ini ditutupi dengan banyak bekas luka dan berlumuran darah segera mengambil ramuan untuk menghentikan pendarahan, dan pada akhirnya secara bertahap Xiao Zhan dan yang lainnya juga pada saat ini secara bertahap pulih. Tim Xiao Yan pada saat itu segera menyadari bahwa naga-naga yang baru saja membantu mereka sepertinya karena Tuan Muda Xiao Yan, lalu dengan tambahan klan naga yang baru saja sampai, semua orang pada saat ini tidak lagi dalam situasi ketidakberdayaan, tetapi pada saat ini yang mengkhawatirkan bagi mereka adalah Jenderal Dewa Darah yang pada saat ini ikut berpartisipasi, karena keduanya memiliki kekuatan bintang 9 Dodi dan benar-benar sungguh sangat sulit untuk berhadapan jika hanya dengan kekuatan bintang 8. Lalu di tengah-tengah kecemasan ini tiba-tiba sesosok muncul di samping kerumunan dan memegang tombak naga hitam. Sosok ini seketika menusuk langsung kedua Jenderal Dewa Darah. Tentu saja ekspresi keduanya pada saat ini seketika berubah dan semua orang pada saat ini sedikit merasa lega. Tampaknya pada saat ini ada juga sosok yang bisa berhadapan dengan kedua Jenderal Dewa Darah. Sementara itu di sisi lain dengan tampilan dari klan naga yang pada saat ini muncul, Kaisar Darah juga tidak menyerang ke arah Xiao Yan tetapi menatap ke arah klan naga dengan tenang. Kemudian dirinya segera berbicara kepada sosok naga besar yang merupakan Kaisar Naga. Dirinya bertanya bukankah dirinya dengan klannya setuju untuk tidak saling menyerang. Menanggapi hal tersebut Kaisar Naga pada saat ini segera berkata memang dirinya menyetujui hal tersebut, akan tetapi Kaisar Darah benar-benar telah melanggar keluarga klan naga, sehingga dengan begitu mereka telah melanggar perjanjian terlebih dahulu dan pada saat ini klan naga benar-benar akan membalas semuanya kepada monster darah. Menanggapi hal tersebut pada saat ini Kaisar Darah benar-benar bingung. Dirinya pada akhirnya segera bertanya kapankah dirinya telah menyerang klan naga mereka. Menanggapi hal tersebut Kaisar Naga pada saat ini hanya berkata bahwa Kaisar Darah tidak perlu khawatir mengenai hal tersebut. Terlebih lagi pada saat ini Kaisar Naga benar-benar tidak tahu apakah Kaisar Darah benar-benar tidak mengetahuinya atau tidak. Akan tetapi yang terpenting pada saat ini adalah Kaisar Naga hanya ingin menjernihkan mereka. Keberadaan dari monster darah benar-benar sudah lama mengganggu klan naga mereka. Menanggapi hal tersebut Kaisar Darah pada akhirnya menggertakkan giginya. Dirinya segera berkata bahwa Kaisar Naga baru saja menembus ke Dosian, sehingga dengan begitu mungkinkah Kaisar Naga benar-benar ingin bertarung dengannya? Mungkinkah Kaisar Naga pada saat ini telah melupakan pelajaran sebelumnya? Menanggapi hal tersebut pada saat ini Kaisar Naga berbicara dengan lambat. Dirinya berkata karena dirinya belum melupakan pengalaman sebelumnya maka dirinya di sini untuk membalas hal tersebut. Mendengar hal tersebut Kaisar Darah pada saat ini benar-benar marah dan berkata dengan penuh amarah. Dirinya bertanya apakah Kaisar Darah pada saat ini benar-benar ingin melakukan pembalasan. Kaisar Darah pada saat ini benar-benar takut bahwa Kaisar Naga tidak akan memiliki kemampuan tersebut. Mendengar hal tersebut pada saat ini Kaisar Naga hanya bisa terdiam dan segera mengirim transmisi suara kepada Xiao Yan. Dirinya berkata kepada Xiao Yan bahwa dirinya tidak bisa bertahan lama. Dirinya memiliki ribuan kristal darah di sini dan dirinya rasa dirinya bisa membantu Xiao Yan. Bersamaan dengan perkataannya tersebut pada saat ini setumpuk kristal darah segera muncul di hadapan Xiao Yan. Ditambah dengan kristal darah di tangan Xiao Yan pada saat ini ada puluhan ribu di hadapannya. Xiao Yan yang pada saat ini telah meminum pil penyembuhan pun pada akhirnya segera membuka mulutnya untuk berbicara. Tetapi Xiao Yan pada saat ini menghentikan niatnya dan hanya menatap ke arah Kaisar Naga. Keduanya seolah-olah pada saat ini berpikir dan Xiao Yan pada saat ini segera menyadari sesuatu. Xiao Yan bertanya-tanya di dalam hatinya mungkinkah kekuatan Dosian dari Kaisar Naga ini adalah palsu? Pada akhirnya Xiao Yan segera menekan pertanyaan ini di dalam hatinya dan memutuskan untuk tidak banyak bicara. Xiao Yan segera duduk mengeluarkan kristal darah yang telah Xiao Yan kumpulkan. Xiao Yan segera mengeluarkan api surgawi untuk digunakan secara liar dari tubuh Xiao Yan dan mulai memperbaiki kristal darah ini.
lalu pada akhirnya kristal darah segera meluap dan Xiao Yan tidak ragu lagi untuk mulai menelan, lalu cedera di perut Xiao Yan pada saat ini pulih terlebih dahulu dan kekuatan Xiao Yan juga secara bertahap mulai meningkat. Kemudian ribuan kristal darah telah dimurnikan dan origin Qi yang kaya pada saat ini telah terkondensasi menjadi seperti sungai gas. Dengan pemurnian yang terus-menerus pada saat ini penyerapan Xiao Yan juga berlangsung dengan gila-gilaan. Pada saat ini juga merasakan bahwa jika Xiao Yan benar-benar dapat menyerap puluhan ribu kristal darah ini, kekuatan Xiao Yan seharusnya dapat menembus hingga ke puncak bintang 9. Bersamaan dengan Xiao Yan yang pada saat ini memurnikan dan menyerap origin Qi, maka pertempuran di antara kedua kaisar pada saat ini benar-benar telah dimulai, sehingga banyak suara nyaring seketika terdengar ketika keduanya saling bentrok, dan pertempuran semacam ini membuat semua orang pada saat ini mundur jauh, bahkan monster darah bintang 8 juga pada saat ini benar-benar tidak berani untuk mendekat. Lalu seiring dengan berjalannya waktu pada saat ini pertempuran secara bertahap menjadi semakin memanas. Kaisar darah pada saat ini segera berkata karena Kaisar Naga datang untuk mencari kematian maka hari ini dirinya akan menyingkirkan klan naga mereka. Mata Kaisar darah pada saat ini berwarna merah darah dan jubah hitam di bawahnya pada saat ini memancarkan cahaya ganas. Lalu niat membunuh yang sangat kuat pada saat ini benar-benar menyelimuti Kaisar darah, dan dengan telapak tangan yang layu pada saat ini juga di kepalanya seketika terbuka. Saat ini Kaisar darah memperlihatkan wajah asli di balik jubah hitam dan penampilannya pada saat ini tidaklah aneh. Kemudian dirinya memiliki keindahan di wajahnya meskipun pada saat ini kulitnya berwarna merah darah. Dan pada akhirnya Kaisar darah menyekadahinya sebelum akhirnya mengeluarkan teknik mata langit gua Dewa Darah, lalu energi darah pada saat ini berkumpul di sekelilingnya sebelum akhirnya berubah menjadi 10.000 cahaya darah. Setelah itu cahaya ini pada saat ini segera mulai melesat ke arah Kaisar Naga, sementara itu di sisi lain pada saat ini cakar naga besar dari Kaisar Naga juga segera bergerak. Kaisar Naga pada saat ini mengeluarkan teknik cakar naga kuno membelah langit, dan pada akhirnya kedua serangan pada saat ini benar-benar berbenturan dan energi yang sangat besar segera melonjak. Lalu pada saat ini cakar naga bisa bertahan sejenak sebelum akhirnya benar-benar runtuh. Menyadari hal tersebut Kaisar Naga pun segera mengayunkan ekor besarnya untuk menyapu serangan sisa. Dan pada akhirnya kedua serangan kembali bertabrakan dan pada saat ini kedua serangan benar-benar saling runtuh. Kemudian pertarungan di antara keduanya pada saat ini terus terjalin dan lautan pada saat ini benar-benar semakin bergelombang. Lalu ombak pada saat ini benar-benar tidak pernah berhenti di tengah pertarungan keduanya. Sementara itu di sisi lain pada saat ini dengan partisipasinya dari klan naga, maka monster darah bintang 8 ini benar-benar sangat jelas bukan lawan mereka, namun karena jumlah dari monster darah pada saat ini benar-benar sangat banyak maka sulit untuk mengatakan pemenangnya untuk sementara waktu. Sementara itu dua jenderal Dewa Darah yang tersisa pada saat ini masih terjerat dengan Long Qiong, tetapi pada saat ini Long Qiong dapat dengan mudah berhadapan dengan keduanya. Hal itu dikarenakan kedua jenderal Dewa Darah pada saat ini benar-benar telah terluka parah oleh Xiao Yan, dan pada akhirnya setelah beberapa pertempuran melawan Long Qiong dua jenderal Dewa Darah ini benar-benar kembali terluka, terlebih lagi pada saat ini Xiao Zhan dan yang lainnya juga ikut bertempur bersama dengan Long Qiong. Oleh karena itu pada akhirnya dua jenderal Dewa Darah benar-benar tidak bisa bertahan lagi. Dan pada akhirnya dengan tebasan dari tombak Long Qiong dirinya benar-benar berhasil memutuskan leher dua jenderal Dewa Darah. Lalu segera setelah itu kristal darah pun melayang dan Long Qiong segera menarik kristal darah tersebut. Long Qiong telah mencapai bintang 9 pada saat ini, oleh karena itu dirinya mengumpulkan beberapa kristal darah dan itu akan berguna baginya. Kemudian Long Qiong pun melihat dua kristal darah yang seukuran telapak tangan di atas tangannya. Lalu dirinya pun mengangguk puas dan pada saat ini segera memasukkannya ke dalam cincin penyimpanan, dan pada akhirnya dirinya segera kembali melambaikan tombak naga hitam di tangannya. Saat ini dirinya terus-menerus bertarung melawan monster darah yang pada saat ini tidak ada habisnya.
semua orang juga pada saat ini mengumpulkan kristal darah dalam jumlah yang berbeda-beda. Tentu saja yang mereka kumpulkan pada saat ini adalah semua kristal darah yang bersumber dari monster darah bintang 8, dan waktu pada saat ini terus berlalu dengan situasi yang masih seperti ini, lalu air laut di atas reruntuhan pada saat ini tidak lagi keemasan dan telah diwarnai oleh darah monster, kemudian bau darah yang kuat juga pada saat ini benar-benar menutupi semua perairan dan membuat semua orang merasa tidak nyaman. Dan pertempuran ini benar-benar masih terus berlanjut dengan banyaknya mayat yang berseliweran. Lalu selama pertempuran ini kelompok Xiaoyan pada saat ini merasa bahwa kekuatan mereka di tahap awal bintang 8 telah mengendur, dan pada saat ini kekuatan Nan Erming yang berada di tahap menengah bintang 8 juga mulai meningkat. Tentu saja gaya bertarungan Nan Erming juga pada saat ini menjadi lebih kuat dan mendominasi. Bahkan tombak naga hitam yang persis sama dengan milik Long Qiong pada saat ini benar-benar telah dipadatkan di tangannya, dan jelas itu adalah senjata yang pada saat ini diberikan kepadanya oleh Raja Sisik Naga. Lalu jumlah monster darah yang dibunuh oleh Nan Erming juga di dalam pertempuran tentu saja adalah yang pertama di antara semua kelompok Xiaoyan. Kemudian rambut Nan Erming juga pada saat ini terkadang menjadi hitam dan terkadang berubah menjadi merah. Dan tampaknya dalam pertempuran ini Raja Sisik Naga telah membimbing Nan Erming, lalu keterampilan bertarung dan skill bertarung yang ditampilkan oleh Nan Erming juga pada saat ini semakin matang. Sementara itu di sisi lain api surgawi berputar di sekitar Xiaoyan, dan semua kristal darah yang telah disempurnakan menjadi origin abadi pada saat ini terus diserap oleh Xiaoyan. Kemudian pembentukan tubuh abadi juga pada saat ini benar-benar menjadi semakin cepat, akan tetapi meskipun begitu pada saat ini pusaran Doqi di dalam tubuh Xiaoyan sepertinya sedang ditarik, dan jika Xiaoyan ingin memperluas maka Xiaoyan harus mematahkan lingkaran tersebut, maka Xiaoyan harus membentuk kembali pusaran yang berasal dari origin Qi. Akan tetapi jika Xiaoyan menghancurkan pusaran ini maka itu akan menyebabkan Doqi Xiaoyan menjadi liar, dan pada saat itu maka Xiaoyan benar-benar harus memiliki pasokan besar origin Qi untuk memadatkan pusaran yang lebih besar. Menyadari hal tersebut Xiaoyan pada saat ini mengerutkan keningnya. Xiaoyan bergumam di dalam hati bahwa dirinya tidak tahu apakah origin Qi abadi ini akan cukup. Jika origin Qi tidaklah cukup maka ini benar-benar akan sangat mengerikan, maka Xiaoyan pada saat ini benar-benar terganggu dengan hal tersebut tetapi situasinya pada saat ini benar-benar mepet. Xiaoyan pada saat ini menyadari bahwa Kaisar Naga pada saat ini membantu Xiaoyan untuk menahan waktu, dan pada akhirnya Xiaoyan pada saat ini tidak memiliki waktu untuk memikirkan hal tersebut. Lalu Xiaoyan pun bergumam pada saat ini Xiaoyan benar-benar tidak peduli lagi. Xiaoyan tidak tahu berapa lamakah Raja Naga pada saat ini akan bisa bertahan. Oleh karena itu Xiaoyan harus memanfaatkan kesempatan ini untuk meningkat dengan cepat. Lalu ledakan pada akhirnya segera terjadi dengan semburan suara menderu di tubuh Xiaoyan. Kemudian Xiaoyan pun menggertakkan giginya dan pada saat ini memecahkan pusaran yang kental. Lalu tiba-tiba kulit Xiaoyan pada saat ini bersinar terang seolah-olah origin abadi yang besar menyerang dengan keras, dan semua meridian di tubuh Xiaoyan pada saat ini dipenuhi dengan origin Qi abadi dan tidak ada tempat untuk menampung Qi Kaisar. Lalu origin Qi abadi pada saat ini benar-benar mengalir ke dalam tubuh Xiaoyan. Kemudian tetesan darah yang padat tiba-tiba muncul di pori-pori Xiaoyan dan pakaian Xiaoyan pada saat ini segera berlumuran darah. Lalu gigi Xiaoyan semakin terkatup karena pada saat yang bersamaan Xiaoyan dengan gila-gilaan menyerap origin abadi yang telah disempurnakan dari kristal darah. Origin abadi ini benar-benar membawa tekanan ke dalam tubuh Xiaoyan dan jika terus seperti ini itu akan dapat memadatkan pusaran dan Xiaoyan kemungkinan besar akan dipaksa meledak origin Qi yang berlebihan. Dengan origin abadi di tubuh Xiaoyan yang telah mencapai titik yang tidak dapat dikendalikan, namun beruntung pada saat ini kekuatan lain memenuhi seluruh tubuh Xiaoyan dalam sekejap. Dan kekuatan dari tiga keajaiban pada saat ini segera mulai melonjak bersamaan.
Lalu ketiganya secara paksa menekan semua origin abadi yang mengamuk di dantian tubuh Xiaoyan. Saat ini Xiaoyan terus-menerus mengendalikan origin ki abadi dan memadatkannya kembali menjadi pusaran abadi yang lebih kuat di dalam tubuhnya, dan setelah berhasil dipadatkan maka Xiaoyan akan berhasil mencapai puncak bintang 9 dan Xiaoyan hanya selangkah lagi. Sementara itu bersamaan dengan terobosan gila yang dilakukan oleh Xiaoyan, saat ini Kaisar Naga dan Kaisar Darah pada saat ini bertarung semakin sengit, tampaknya tidak ada pihak yang lebih unggul di antara keduanya, dan pertempuran seri ini pada saat ini membuat wajah dari Kaisar Darah menjadi semakin jelek, sementara itu Kaisar Naga memandang ke arah Xiaoyan dari waktu ke waktu dan matanya juga pada saat ini menjadi tidak pasti, pada saat ini sepertinya Xiaoyan adalah taruhan baginya. Dan jika di dalam taruhan ini dirinya menang maka hal itu benar-benar akan sangat bagus, akan tetapi jika dirinya kalah dalam taruhan ini maka seluruh klan naga benar-benar akan hancur. Melihat kecemasan di wajah Kaisar Naga pada saat ini Kaisar Darah pun tersenyum dingin, lalu dirinya segera bertanya apakah Kaisar Naga tua pada saat ini masih menantikan manusia ini. Di antara bintang 9 memang bocah ini benar-benar bersikap kejam. Tetapi bagi seorang Dosian bintang 9 benar-benar bukanlah apa-apa, bahkan jika bintang 9 itu berada di puncaknya itu mustahil bagi mereka untuk melawan Kaisar Darah. Menanggapi hal tersebut Kaisar Naga pada saat ini tidak ingin berdebat dengan Kaisar Darah, oleh karena itu dirinya menjawab dengan acuh tak acuh bahwa hal itu masih belum tentu. Setelah berbicara pada saat ini dirinya segera melesatkan ekor naganya lagi. Lalu Kaisar Darah seketika sedikit tertegun sebelum akhirnya cahaya berdarah berkilau di telapak tangannya. Saat ini dirinya pada akhirnya melesatkan telapak tangannya dan pada saat ini benturan segera terjadi. Setelah benturan ini Kaisar Darah pada saat ini merasa sedikit bingung. Kemudian matanya tiba-tiba menatap ke arah Kaisar Naga dan dirinya bergumam bahwa kekuatannya tampak jauh lebih lemah daripada sebelumnya. Sementara itu pada saat ini hati dari Kaisar Naga juga terkejut karena dirinya menyadari sepertinya Kaisar Darah telah mengetahuinya, dan pada akhirnya Kaisar Darah pada saat ini segera berkata, ternyata itu adalah rumah yang berpura-pura menjadi harimau. Pada saat ini dirinya benar-benar khawatir bahwa kekuatan Dosian dari Kaisar Naga hanyalah sebuah omong kosong. Setelah mengucapkan hal tersebut pada saat ini cahaya darah yang menyilaukan segera meledak. Lalu Kaisar Naga pun segera melesatkan ekornya dan pada saat ini benturan kembali terjadi dan Kaisar Naga seketika kesakitan, kemudian dirinya pun segera menarik kembali ekornya sebelum akhirnya kembali melirik ke arah Xiaoyan, lalu Kaisar Naga bertanya-tanya di dalam hatinya, apakah ramalan dari pendeta tertinggi itu adalah benar, atau justru itu hanyalah berita hoaks yang tersebar oleh ibu-ibu komplek.